Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue, channel kisah mistis, untuk ngelanjutin part kedua, yaitu tentang menjemput sang juru kunci Mbah Marijan. Sebelum itu, gue saranin kalian untuk subscribe karena gratis. Langsung aja kita akan ngelanjutin untuk part keduanya, yaitu mari kita mulai. Hal yang sama menimpa Mbah Marijan. Dalam posisi bersujud ke arah selatan, beliau menemui ajalnya. Menurut warga sekitar dan tour guide petilasan Mbah Marijan, kabar yang mengatakan bahwa Mbah Marijan tengah sholat saat wedus gembel datang itu kurang tepat. Karena beliau sudah menyelesaikan sholatnya di masjid, lalu ia kembali ke rumah. Selain itu, arah sujudnya menghadap ke selatan, tempat di mana Keraton Yogyakarta berada. Sujud itu adalah sujud penghambaan beliau yang sudah menyelesaikan tugasnya. Selain Mbah Marijan, di desa tersebut juga ditemukan beberapa korban jiwa. Di antara mereka adalah relawan pula dan penduduk sekitar atas nama Parno, pria, warga dusun Kinaharjo. 2. Yuniawan, pria, wartawan Viva News. 3. Sipon, wanita, dusun Kinaharjo. 4. Wahyono, pria, relawan lereng Merapi. 5. Tutur Prianto, relawan PMI pria. 6. Imam, warga Kinaharjo. 7. Mukiman, pria, warga Kinaharjo. 8. Nyonya Puji Sasono, wanita, warga Kinaharjo. 9. Barno Utama, pria, warga Kinaharjo. Detik.com dalam salah satu artikelnya menggambarkan bagaimana kondisi rumah Mbah Marijan dan dusun Kinaharjo pasca kejadian. Pantauan reporter Detik.com di lokasi Kamis 28 Oktober 2010 terlihat pemandangan yang membuat bergidik. Batang pohon-pohon kering tanpa daun bertumbuhan dan bangunan rumah warga roboh rata dengan tanah. Hanya sebagian kecil rumah yang temboknya tersisa. Salah satunya rumah tempat tinggal Mbah Marijan, juru kunci Gunung Merapi. Bagian atap rumah Mbah Marijan sudah roboh. Hanya beberapa tembok saja yang masih utuh. Saat memasuki ruang tamu rumah Mbah Marijan, ada sebuah televisi 14 inch dalam kondisi meleleh. Di dekat televisi tersebut ada seperangkat kursi tamu yang terbuat dari kayu. Semua kursi itu dalam keadaan rusak. Di sebelahnya ada sebuah figura yang tertutup debu. Setelah ditiup, terlihat ada foto Mbah Marijan dengan petinju Chris John serta 5 orang lainnya sedang berpose dengan latar belakang Gunung Merapi. Di dalam foto itu, Mbah Marijan mengenakan kemeja lengan panjang berwarna hitam, lengkap dengan pecinya, sedangkan Chris John mengenakan kaos merah lengan puntung. Berjalan sedikit ke sebuah ruang lainnya, di rumah ikon Kuku Bima Energi itu, tampak ada lemari ambruk ke lantai. Kemudian dari ruang ini juga tampak dapur rumah sudah berantakan dengan piring-piring, baskom, panci. Semua peralatan dapur itu semua tertimbun pasir. Di belakang rumah Mbah Marijan bahkan ada bangkai anak sapi dan ayam yang melepuh. Di depan ada sebuah mobil Suzuki EPV yang sudah dalam keadaan rusak parah.
dengan ban mobil yang melepuh. Diduga mobil ini adalah mobil yang hendak digunakan untuk menyelamatkan Mbah Marijan dari semburan awan panas. Rumah-rumah tetangga Mbah Marijan pun tak jauh berbeda kondisinya dari rumah Mbah Marijan sendiri. Hancur, roboh, rusak, berantakan, dan tertutup pasir. Bangkai-bangkai ternak sapi, ayam, anjing ditemukan di belakang rumah tetangga Mbah Marijan. Kondisinya pun serupa dengan ternak Mbah Marijan yang sudah melepuh. Sebagian lagi terlihat tulang belulangnya. Untuk mengenang Mbah Marijan beserta 2 orang yang menjemputnya, kini di lokasi bekas rumah Mbah Marijan didirikan semacam museum mini. Di dalamnya ada berbagai macam peralatan rumah bekas Mbah Marijan. Terpampang pula foto Tutur Priyanto dan Yuniawan Wahyu dengan keterangan lini waktu dimulainya erupsi hingga keduanya wafat seketika mencoba menjemput sang juru kunci Merapi. Selain itu juga, tepat di lokasi ditemukan jasad Mbah Marijan. Didirikan sebuah petilasan, bentuknya memang menyerupai sebuah makam. Namun, sejatinya Mbah Marijan tidak dikuburkan di sana. Petilasan itu hanya sebagai penanda lokasi akhir hayat beliau. Dan berakhirlah kisah seorang yang hidup dan matinya ia persembahkan dengan pengabdiannya kepada keraton untuk menjadi guru kunci Merapi ini. Sosoknya yang nyentrik dari khas membuat orang selalu ingat dengannya, Mbah Marijan Roso. Tamat. Referensi: keterangan tour guide di lokasi saat penulis berkunjung ke petilasan Mbah Marijan. Oke guys, sampai di situ ceritanya, gimana tentang petugas Viva News dan siapa tadi, relawan PMI yang mencoba untuk menyelamatkan Mbah Marijan. Ternyata dia tidak mau turun karena dia merasa sudah selesai mungkin ya pengabdiannya terhadap keluarga keraton. Ya, semoga amal ibadah Mbah Marijan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan warga yang gugur atau meninggal di tempat semoga diampuni dosa-dosanya dan diberikan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke guys, kita bakal cerita lagi banyak tentang sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Mungkin ini terlihat mistis ataupun terlihat seperti kehidupan zaman dulu yang telah kita lalui melalui sejarah-sejarah tertulis sesuai data yang valid, agar kita dapat mengenang atau mengetahui sejarah apa yang terjadi di negara kita tercinta ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe, sekali lagi dukung terus channel ini untuk selalu upload hampir setiap hari dan memberikan kisah-kisah yang menarik buat kalian dengar. Thank you banget udah dengerin. Sekali lagi thank you.